Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Imamah seorang wanita bagikan wanita, jadi sesama wanita dengan wanita, Pak. Jadi ini kalau wanita itu annaha ammatin nisa. Jadi kalau perempuan itu bisa mengimami perempuan. Bagaimana cara berdirinya? Faqamat, maka perempuan itu kalau imam wasatas saf. Wasatas saf itu di tengah-tengah saf. Dia tidak maju ke depan. Jadi perempuan itu sejajar dengan sesama makmum. Di saf pertama dia berdiri, tidak maju ke depan. Kalau laki-laki adalah wasatas saf wa qaddam. Kalau laki-laki dia maju di depan dan dia di tengah. Ya, kecuali ada perkara-perkara tertentu, misalnya susah diatur tempatnya, maka dia bisa di pinggir. Bisa di pinggir, Pak, tidak mesti di tengah. Atau bisa di tengah, maka saf yang di belakangnya itu mungkin tidak normal. Itu kondisional. Tapi kalau normalnya perempuan, dia faqamat wasatas saf. Dia di tengah-tengah saf itu dia berdiri, dia tidak maju. Karena perempuan itu sejatinya disembunyi, Pak. Disembunyi. Meskipun dia memimpin sholat, maka dia adalah di posisi di tengah-tengah, tidak maju. Ya, perempuan itu begitulah caranya dia berkiprah. Perempuan itu begitulah caranya dia beramal. Tetap disembunyikan supaya perempuan itu sangat peka sekali untuk dia menggoda laki-laki, merayu laki-laki dan menggombal laki-laki. Maksudnya laki-laki cepat sekali terfitnah itu dengan perempuan. Cepat sekali laki-laki terfitnah. Karena disitulah dia disembunyikan. Nah, itulah Pak, jangan diajari orang-orang, anak-anak kita untuk belajar untuk selalu mengekspos dirinya di hadapan laki-laki. Ya. Karena itu seperti suaranya, kalau ada laki-laki dia tidak disyariatkan azan, tidak disyariatkan dia menjaharkan suaranya meskipun seorang Korea, karena dia memang perempuan. Nah, seperti itulah isyarat-isyarat bagaimana perempuan itu terpelihara dari semua hal yang bisa merusak. Nah, ketika perempuan sudah tidak memiliki aturan-aturan seperti ini, maka banyak laki-laki terfitnah. Maka disitulah kerusakan kehidupan. Ya. Dis al-Baihaqi al-Hakim ad-Daraqutni dari Ibnu Abi Syaibah. Ya. Jadi imamahnya seorang laki-laki untuk jamaah. Jadi seorang laki-laki baru yang di belakangnya itu perempuan. Kalau tadi perempuan sama perempuan, ini seorang laki-laki kemudian jamaahnya perempuan. Ini hadis Anas bin Malik. Ini hadis Anas bin Malik. Anna jaddatahu Mulaika, bahwa kakeknya, ya, neneknya Anas itu da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neneknya Anas bin Malik itu namanya Mulaikah, mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'am, untuk mengundang makan di rumahnya, Pak. Mau undang makan di rumahnya Anas, neneknya mengundang itu, Nabi diundang khusus. Jadi mengundang orang-orang tertentu itu makan di rumah, Pak. Dari dulu itu sunnah itu sudah ada, Pak. Jadi kasih makan orang-orang tertentu itu di zaman Nabi, sahabat itu sudah budaya itu. Nabi diundang makan sama Anas dengan neneknya ini yang siapkan, ya, li ta'ami, ya, untuk dia makan. Sana'athu, dia buatkan makanan untuk Rasulullah SAW itu. Fa'akala min, maka Nabi makan itu makanannya. Sesudah dia makan, sebagai bentuk ucapan terima kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, Nabi mengatakan, ini Nabi mendoakan. Jadi Nabi mendoakan, Pak, dan ini sejarah
Ada istilah baca-baca itu di rumah. Sebenarnya begini caranya Nabi. Sudah dikasih makan, maka Nabi itu mendoakan dengan cara bagaimana? Kumu, silakan kalian berkumpul dan kita berdiri. Fali usolli, saya akan sholat bikum bersama kalian. Ya, saya akan sholat bersama kalian. Waktu itu bukan sholat maghrib, bukan sholat isya, bukan sholat malam. Ini sholat diundang makan. Waktu itu masih pagi, Pak. Maka fakumtu ya ila hasiri lana. Maka saya berdiri ke tikar yang kami miliki. Bagaimana tikarnya itu? Kada iswaddat min tuli mala bisa. Itu sudah menghitam itu tikarnya Anas. Nah memang ya Anas itu miskin, tetapi meskipun miskin suka natraktir Nabi SAW. Ya, kita banyak wanita tapi tidak ditraktir ustaz. Oh, Nabi Pak, itu Anas bin Malik ini natraktir Nabi SAW. Diundang makan di rumahnya. Lalu didoakan itu. Ya. Dan dia tidak gengsi-gengsi, Pak. Apa yang dimiliki Anas waktu itu cuma tikar hitam. Sudah hitam karena sudah lama dan banyak debunya. Ya, maka apa yang terjadi? Fanadahtuhu bima'in. Saya perciki itu tikar yang banyak debunya itu, saya perciki supaya tidak terbang-terbang. Maka Nabi berdiri di situ, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdiri di atas tikar itu. Ya. Terus begitu Nabi berdiri di atas tikar itu, wal yatimu ma'i. Maka anak yatim bersamaku. Siapa itu? Anas. Karena meninggal bapaknya dari kecil itu. Meninggal bapaknya, maka disebut dia anak yatim. Jadi anak yatim itu artinya anak yang belum balik. Meninggal bapaknya itu disebut yatim. Jadi yatim itu meninggal bapaknya sejak kecil. Itu yatim itu. Kalau sudah SMA, apalagi seperti bapak tidak ada bapak tak, ya ini bilang anak yatim. Ya. Kalau tidak ada mama tak, tidak ada bapak tak, ya sudah umur 70 yatim piatu kita. Tapi secara bahasa yatim itu sudah. Jadi anak kecil, siapa itu? Anas ma'i, bersama saya berarti di sampingnya Nabi. Jadi Nabi itu dengan anak kecil di sampingnya. Jadi anak kecil itu bisa menjadi makmum. Anak kecil itu kalau sholat di samping tak sah sholat berjamaah kita meskipun anak-anak. Ya, dan karena itu Pak, anak kecil bukan dipisahkan. Karena banyak salat masjid-masjid itu anak kecil dibikinkan saf tersendiri di belakang. Ini tidak, bersama dengan Nabi Pak. Di sampingnya Nabi SAW, bersama dengan Nabi. Salat banyak masjid-masjid itu lain tempatnya orang dewasa, lain tempatnya anak-anak di belakang. Seperti dua mazhab, mazhab orang tua, mazhab anak-anak. Ini kebatilan Pak dalam masjid. Jangan dipisahkan anak-anak. Malah sebagian orang tua itu kalau sudah berkumpul atur safnya baru dia datang, mundur semua. Balik mami tuh anak ini, bahkan ada yang ditarik. Jangan Pak, mencederai hatinya itu anak. Kalau memang bapak mau bersama dengan imam dekat, cepat kita datang. Itu yang diatur, laki-laki dewasa baru anak-anak di belakang. Tapi kalau terlambat kena anak-anak sudah duluan, anak-anak silakan mengatur saf. Jangan dikasih mundur. Apalagi diburu mundur semua itu. Kau di belakang kau. Akhirnya anak-anak ini selama ini takut sendiri Pak. Takut sendiri. Ini kebatilan. Jangan diusir anak-anak seperti itu. Kalau ini Anas bersama dengan Nabi di sampingnya. Yang di belakang itu adalah wal ajuzu min waraina. Nenek tua di belakang itu miwaraina. Ini tadi Mulaika. Mulaika itu adalah ini ajuz di belakangnya miwaraina. Jadi perempuan itu kalau berjamaah, kalau sendiri ya cuma safnya di belakang sendiri meskipun sendiri. Jadi perempuan di belakang. Fasalla bina raka'ataini,
maka kami sholat bersama. Kami sholat bersama 2 rakaat. Kira-kira sholat apa ini, Pak? Bisa sholat duha. Jadi sholat duha bisa ini 2 rakaat bersama dengan Nabi, dan itu sekali waktu. Sholat duha bisa berjamaah karena Nabi berjamaah. Sholat sunnah hukum aslinya sendiri, tapi sekali waktu bisa berjamaah. Ya, hukum aslinya sendiri tapi bisa berjamaah.